Masih di Jateng Love Everybody Kang Mas Bayu. Kita masih bareng Eka Kurniawan. Dan tapi kali ini kita nggak sendirian. Kita udah kedatangan tamu, seorang entrepreneur nih Kang Mas Bayu. Usahanya apa, kita langsung aja ngobrol nih. Udah datang mas-mas ganteng, Mas Sani. Selamat datang Mas Sani. Selamat sore Mas Eka. Sani itu artinya apa Mas? Sani itu artinya kedua Mas. Kalau dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris. Kalau Inggris kan matahari tadi itu. Salah satu nih. Salah satu tiga. Oh, Isnaini, dari kata Isnaini. Oh, jadi Sani itu dari kata Isnaini itu. Berarti anak kedua. Enggak juga. Enggak juga. Apa itu? Berarti... Jadi nama saya tuh lama lengkapnya tuh Ahmad Sani Mas. Jadi saya punya kakak namanya Muhammad. Nah, jadi saya kan cuma dinamain Muhammad sama Ahmad kan sama tuh. Jadi ini Ahmad Sani, Ahmad yang kedua gitu. Oh gitu. Gampangnya gitu. Iya. Anak keempat sih. Anak keempat malahan ya. Anak keempat betul. Arba'ah. harusnya itu ya. Oke, selamat datang gitu. Mas Sani. Siap, Mas Eka. Kita ngobrol ya nanti, berbagi inspirasi buat Mas Mau yang ingin buka peluang usahanya. Kalau Mas Sani ini adalah seorang pengusaha di bidang pengharum, betul, pewangi, parfum. Parfum itu artinya apa? Parfum artinya wewangian sebenarnya. Wewangian, kalau ya? Secara bahasa ya. Bahasa artinya wewangian Ya. Simbolnya kan gitu. Itu kalau sejarah parfum tahu nggak itu dari mana? Enggak, Awalnya dari mana itu? Kalau parfum, wah sejarahnya saya nggak pernah belajar lagi Mas kalau sejarahnya kayak gimana. Tapi parfum itu emang besarnya dari Prancis, Eropa. Mereka sedikit aja Mas. Setahu saya sejarahnya tuh gini. Jadi orang Eropa dulu nggak pernah mandi. Orang Prancis nggak pernah mandi. Nggak ada air kah di sana? Betul. Iya, intinya gitu deh. Nggak pernah mandi. Aromanya bau. Mereka menutupi baunya itu dengan wewangian yang sampai sekarang kita kenal dengan parfum. Itu singkatnya kayak gitu sih Mas. Sejarahnya karena jarang mandi, nggak pernah mandi. Menutupi aroma tubuhnya dengan parfum. Itu bener. Mas Eka bisa search itu tentang sejarahnya kayak gitu. Parfum itu ya. Dan akhirnya awalnya banget gitu. Dan akhirnya berkembang ya sekarang. Minimal mandi baru pakai parfum. Gitu ya. Oke. Nah, nama tokonya apa Mas? Kalau nama tokonya sendiri namanya Abna Parfum, ABNA. Abna Parfum. Artinya apa itu? Kalau nama Abna sendiri itu nama keluarga sih Mas. Jadi dari nama orang tua, terus ya sudah kita juga udah dari dulu sudah ada. Kita nggak mau ngerubah namanya. Oh, ini udah lama. Sudah lama Mas, dari tahun 2008. 2008. Betul. Ini yang rintis kamu sendiri atau keluarga? Bukan. Jadi awalnya adalah ayah saya Mas. Awalnya tuh ayah saya, tapi baru benar-benar dikenal itu di tahun 2015. 2015 itu waktu ada pembenahan besar-besaran di Apnanya sendiri, itu waktu dipegang kakak saya. Kakak saya 2015 itu mulai dikenal. Terus saya mulai join di tahun 2019. Oke, makin. Jadi dari 2019 sampai sekarang alhamdulillah makin dikenal lagi melalui sosial media utamanya. Itu. Oke, sejarah berarti dari 2008 itu masih biasa-biasa aja. Masih biasa-biasa aja. Oke, 2015 mulai dikenal, mulai banyak kita ada membernya udah mulai banyak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah di TikTok followersnya udah 42.000. Wah, just itu kontennya isinya apa itu? Nyemprot atau kalau itu udah biasa banget ya Mas. Kalau saya untuk kontennya sendiri di TikTok itu lebih ke konten-konten yang kita nggak mau hard selling ya Mas. Lebih soft selling, kita kasih rekomendasi. Contoh kalau sekarang kan lagi ngetrend banget, kalau Mas Eka tahu itu top 5. Konten top 5. Nah, saya tuh awalnya dulu ngikutin itu Mas. Jadi top 5 parfum yang enak banget, top 5 parfum yang cocok kalau kalian pakai buat ngedate, top 5 parfum yang aromanya semerbak. Mulai dari situ itu bulan puasa Mas. Saya jadi ngonten tuh udah jalan 2 tahun, tapi bener-bener baru FYP di Ramadan tahun ini. Itu mulai dari situ grow-nya bagus banget. Mulai oke ya di mulai situ. Mulai oke banget secara sosial medianya ya Mas, secara sosial medianya. Ngaruh di penjualan. Pasti secara online maupun offline gitu. Kamu sendiri mulai gabung di 2019 betul. Oke, Sani. Kenapa kamu tertarik terjun di meneruskan bisnis ini, nggak bikin bisnis yang lain? Jadi kalau sebenarnya kenapa kok saya memilih untuk terjun dibanding milih bisnis yang lain? Karena saya pribadi suka sama parfum Mas. Nah itu. Suka sama parfum. Awalnya karena itu. Itu kenapa bisa suka?
Karena parfum tuh unik, Mas. Menurut saya. Ini apa? Menurutmu unik itu gimana? Kalau aku ya orang yang awam dengan dunia pewangian ya. Oke. Aku cium ini udah seger, ya udah ambil. Oke. Gampangnya gitu ya, Mas. Gitu yang aromanya oke udah lah ambil gitu. Nah, sebenarnya parfum tuh lebih dari itu. Oke. Parfum itu dieksplornya bisa apa ya, luas banget, Mas. Yang namanya parfum tuh aromanya banyak banget, bener-bener beda. Contoh ada aroma floral, fruity, yang paling umum di Indonesia aroma fresh, citrus. Untuk ada itu paling umum, ada aroma. Terus ada aroma woody, aroma spicy, dan itu ada yang untuk malam yang mana, untuk pagi yang mana, untuk siang yang mana, untuk pemakaian casual yang mana, buat yang occasionally yang mana. Itu bener-bener explore-nya tuh luas banget, Mas. Bisa sedetail itu ya. Sedetail itu. Makanya ide konten saya nggak habis-habis tuh karena luas banget gitu. Oke, karena kamu sudah suka parfum dari lama, akhirnya ingin mengembangkan bisnis parfum ini. Betul, dari situ. Dan utamanya kenapa saya ingin join karena saya merasa saya punya nilai plus, Mas. Apa? Nilai plusnya tuh gini, Mas. Parfum. Jadi saya tuh besar Apna Parfum itu besar dari parfum refill, dikenal sebagai parfum refill, isi ulang. Yang dimana stigmanya dari dulu nggak mungkin ada beberapa orang yang ngerasa parfum refill tuh murahan, parfum refill kualitasnya nggak oke. Nah, saya pingin itu tuh hilang. Berkurang gitu loh, Mas. Caranya dengan apa? Dengan kita ngasih produk yang bagus. Utamanya kan itu dulu, Mas. Dari produknya dulu, produk kita ngasih produk yang bagus, kita pede, berani bilang kalau produk kita, kalau kamu sandingin sama parfum yang harga jutaan, saya berani jamin produk kita sama kelasnya, gitu, dengan harga yang jauh lebih murah. Bisa gitu. Bilang sama ya, dengan harganya jauh lebih murah. Bukan sama persis secara ini ya, cuma maksudnya kualitasnya itu sekelas, satu kelas gitu loh, Mas. Gitu loh. Bahkan banyak juga dari pelanggan saya ini, saya simoni pelanggan langsung yang mereka dari pengguna parfum harga jutaan, mereka beralih ke saya karena dirasa perbedaan gap harga yang terlalu jauh, tapi kualitas yang 11-12 gitu loh, Mas. Gitu. Awalnya dari situ, Mas, dan saya pengen ngilangin refill murahan, stigmanya itu saya pengen ngilangin. Nah, nanti mungkin akan lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Oke, siap. Nah, ini apa ya? Kalau sebagai orang awam ya, bro ya, kita pengen misalnya menyesuaikan diri. Aku pengen parfum yang pantas buat aku itu seperti apa? Itu kita cara ngukurnya gimana ya? Oke, parfum yang pantas untuk Mas Eka. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dieksplor, Mas. Kalau saya, ketika saya berhadapan dengan customer, saya akan tanya, Mas Eka sebelumnya pakai parfum apa? Pakai parfum biasa beli di Indomaret sih, parfumnya aromanya kayak gini. Atau bukan Mas Eka bawa tuh parfumnya, saya semprot, Mas Eka suka ya aroma kayak gini ya. Saya sebagai orang yang ngerti parfum, saya akan ngasih rekomendasi ke Mas Eka yang aromanya tuh setipe dulu nih sama yang Mas Eka cari, yang mirip-mirip lah, yang DNA-nya mirip-mirip, saya kasih tuh. Udah dari situ Mas Eka ntar bakal makin penasaran lagi, makin dicari. Nah, kalau yang cocok kayak gimana, saya bakal tanya lagi, Mas Eka mau pakainya lebih sering di indoor atau outdoor? Gitu. Lebih kegiatannya sering mana nih? Sering outdoor. Saya akan ngasih yang fresh, yang citrus. Dikurangin dulu tadi ya penawarannya. Ya. Misal top 5 ya mundur 2, ini 3. Didiskualifikasi gitu. Gitu, Mas. Jadi biasanya saya akan tanya referensi parfum sebelumnya, terus penggunaannya seringnya bagaimana, di mana, sama suka yang fresh atau manis, sudah gitu. Lebih tepat itu, mudahnya tuh kayak gitu, Mas. Kalau saya pribadi cari parfum adalah saya butuh parfum buat special occasion nih, special event. Saya akan cari parfum yang aromanya itu manis, woody, untuk dipakai malam-malam, yang enak, yang aromanya semerbak, yang bikin orang tuh noleh. Nah, gitu. Jadi klasik gitu. Apa namanya? Parfumnya udah hilang, orangnya ketinggalan. Betul. Oke. Nah, apa namanya? Bagus kalau menurut pendapatmu ya ini pendapat orang itu akan lebih baik memakai dengan satu tipe parfum untuk jangka lama atau bagus gonta-ganti? Oke, pertanyaan bagus, Mas. Kalau gonta-ganti atau stay, tergantung preferensi. Jawabannya adalah tergantung preferensi. Ada orang yang tipikal mereka mau aroma signature-nya. Jadi mereka pilih satu parfum, yaudah yang dari dulu sampai sekarang dia maunya cuma itu udah. Supaya dikenal nih identitas. Parfum sebagai identitas.
Atau yang kedua, yang paling sering saya temui adalah orang yang emang explore. Kalau saran saya pribadi, yang explore. Yang explore ya. Yang explore. Karena agar kita tahu nih kita mau keluar malam atau keluarnya siang-siang. Itu ada tipe parfumnya masing-masing gitu. Supaya lebih cocok dengan occasion yang kita mau apa gitu loh. Oke, ya. Gitu. Ini ketemu pacar pertama yang ini. Ya, betul. Untuk yang kedua yang ini. Oke, ya. Jadi tergantung juga ya. Betul, gitu ada atau kalau misal ada tipe orang yang nggak mau ribet, maunya satu aja, saya akan nyaranin pilih parfum yang versatile, yang bisa dipakai siang maupun malam. Contoh kan ada tipikal parfum tuh yang mungkin Mas Eka tahu, yang kalau kita cium aromanya malah bikin pusing. Ada ya. Itu apa itu karena contoh parfum manis, aromanya kuat, parfum manis tapi dipakainya siang-siang kena matahari, nggak cocok, bikin pusing gitu. Jadi yang woody itu nggak bagus buat siang. Kalau woody-nya manis nggak cocok, tapi kalau woody dicampurnya sama citrus itu cocok buat siang gitu. Iya. Berarti pantesan ya ada ya kalau siang-siang tuh agak bikin mual juga gitu ya. Iya, itu karena aromanya nggak cocok. Mereka pemakaiannya salah. Aku Sebenarnya pikir itu nganu loh Mas, masalah jumlah kadar alkoholnya yang gede. Itu juga ya. Itu juga. Oh, bukan kadar alkoholnya justru. Kadar parfumnya. Justru malah yang kadar parfumnya ya. Gini Mas, kalau toko parfum refill. Nah, ini saya mau kasih tahu kenapa saya mau ngilangin stigma parfum refill tuh nggak enak. Adalah salah satunya karena alasan kan seringnya itu aromanya nyegrak kalau bahasa saya Mas. Aromanya nyegrak terlalu kuat, dibikin pusing. Itu karena fragrance-nya itu terlalu banyak Mas. Itu apa fragrance-nya itu apa? Bibit parfumnya. Bibit parfumnya itu terlalu banyak. Jadi dia terlalu strong jadi kayak bikin pusing, bikin mual. Itu. Nah, kebanyakan toko parfum refill mereka cuma cari untung Mas, untuk sebanyak-banyaknya. Nggak salah sebenarnya. Jadi mereka ngasih tahu ke customer, edukasi ke customer, lebih banyak bibitnya, lebih enak. Padahal yang ada bukan begitu. Makin banyak bibit, makin mahal. Iya. Makin enak belum tentu. Gitu. Makanya saya kalau di toko saya selalu nyaranin 50% atau 40% untuk parfum gitu. Karena setahu aku juga sebagai orang awam banyak alkoholnya kan, yang itu yang bikin kita mual. Bukan karena alkoholnya. Enggak, justru tapi perlu digarisbawahi ya Mas. Alkohol itu juga penting. Kualitas alkoholnya yang apa, yang bagaimana. Soalnya alkohol pun beda-beda. Ada turunannya lagi. Ada kualitasnya masing-masing gitu. Kalau yang saya pakai, itu adalah namanya alkohol denat atau absolut. Itu yang alkohol paling oke lah, yang bisa dipakai parfum jutaan juga. Gitu. Nah ini jumlah ini komposisi. Kalau kamu ngeracik sendiri kan? Kan? Nah itu selain alkohol sama bibit ada campuran lain nggak? Ada pelarut lain. Ada. Itu? Jadi selain jadi sebenarnya parfum yang namanya parfum itu adalah bibit parfum sama pelarut. Ya. Oh justru itu. Dua itu aja. Tapi pelarut ini yang di dalam pelarut bisa kita tambahin macam-macam tuh di pelarutnya justru. Kalau aku pribadi di pelarutnya ada alkohol denat atau bisa disebut absolut, mungkin alkohol denat atau absolut. Terus ada tambahan air. Ada air juga supaya di kulit lebih nyaman, lebih enak. Sama ada cairan untuk biar aromanya lebih long last di kulit, di baju atau di kulit. Ya, itu komposisinya semua parfum sama atau beda? Tetap beda ya. Nah, yang bedain semuanya sama. Ukuran takarnya yang bedain. Beda. Contoh parfum yang aromanya kayak tadi woody, yang dia strong, lebih enak kalau aromanya itu lebih banyak pelarutnya. Banyak pelarutnya. Supaya aromanya lebih smooth, nggak bikin pusing itu tadi. Siap gitu ya. Itu rahasianya Kang Mas. Jadi banyak ya. Soalnya aku nggak tahu tentang perparfuman. Jadi aku pikir ini kayak gini gitu. Ternyata enggak ya. Terus kita ngobrol tentang dunia bisnis parfum ini ya. Kamu berarti kan ingin terjun langsung di bisnis ini kan, berarti kamu baca peluang dong di situ. Betul. Seberapa besar peluang di bisnis parfum ini? Sangat besar Mas. Buat mengawalnya saya bilang gini Mas, parfum itu adalah barang mewah. Bukan, parfum itu adalah barang murah yang dijualnya itu mahal. Ini yang harga 1 juta itu Mas, yang harga jutaan itu HPP cairan ya Mas, HPP cairan ya. Kita bicara HPP cairan itu paling cuma 100.000 Mas. Dari situ? Kurang bahkan. Wah. Botol 100 mili mungkin sampai 100.000 ya. Itu. Ya. Mereka kenapa mereka bisa jual harga jutaan? Karena brand. Karena brand. Iya. Karena apa? Karena
harga distribusinya mereka masukin ke harga produk. Benar. Brand, distribusi sama botolnya yang cakep-cakep itu juga mahal. Iya. Itu. Beli botolnya ya. Betul, gitu. Nah, tapi kalau untuk cairannya, yang dimana emang yang kita cari kan cairannya, penting itunya kan. Penting itu murah. Mas. Mau pakai botol plastik apapun, tapi kemasan ngaruh nggak buat aroma? Enggak. Cuman pengaruh di harga penjualan ya. Betul, gitu di HPP-nya aja. Siap, itu sebenarnya Mas, makanya sekarang menjemur banget parfum lokal yang mereka jualnya harganya di bawah 1 juta lah gitu. Berani lebih miring ya. Iya, lebih miring karena itu karena mereka lihat peluang itu tadi. Ada berapa toko sekarang, Bro? Alhamdulillah sekarang ada 4. Udah 4 ya? Ada 4. Yang dengan nama Apna Parfum ada 4. Kamu ada nama lain? Ada nama lain. 4, Apna 4 itu di mana aja? Apna dulu ya. Apna 4 tuh ada di besar pertama yang alhamdulillah paling ramai di Kauman. Kauman, Johar. Kauman Johar Semarang. Kauman toko yang paling besar di Kauman. Ada cabang pertama ada di Tlogosari. Cabang kedua ada di Kaligarang. 3 ini dengan nama Apna Parfum ya. Yang terakhir di Sukun, Banyumanik. Sebelah mana sih? Mas Eka tahu ini Pizza Hut kan belok kiri tuh. Lurus terus sampai ntar ketemu Naiso kanan jalan. Seberangnya Naiso. Oh, seberangnya Naiso itu. Betul, itu baru buka dari tanggal 30 Oktober. Namanya Apna Parfum Signature. Kenapa? Jadi ini beda. Apna Parfum Signature ini beda dari 3 toko yang lainnya, Mas. Namanya sama Apna Parfum, cuma beda. Ini signature ya. Iya, jadi kalau yang di 3 toko lainnya itu, yang pertama itu konsepnya lebih konvensional. Mas Eka nyari parfum apa, nanti sama pelayan diambilin. Oh ya, ya normalnya gitu kan. Normalnya kan kayak gitu. Di Signature saya buat, Mas Eka, saya punya 300 koleksi, silahkan diambil, dicium satu-satu boleh. Oke. Mau berjam-jam di toko konsepnya gimana tokonya? Konsepnya, jadi misal aku masuk nih ya. Ini masuk. Boleh masuk ke dalam. Masuk dong, masuk ke dalam, katakan ini pintu ya Mas. Masuknya dari sini. Ini langsung rak nih Mas. Oh, rak ya. Langsung rak. Mas Eka silahkan di sini. Udah Mas Eka pilih aja, parfumnya pilih sendiri. Mas Eka butuh bantuanku, akan aku bantu untuk kasih rekomendasi. Tapi intinya adalah aku memberi kebebasan untuk Mas Eka memilih parfum sendiri. Kenapa? Ini datang dari keresahan Mas. Keresahan banyak orang yang ketika mereka beli parfum di toko konvensional, kalau sudah minta banyak parfum, pakai wo ya. Betul, pakai wo, ngerasa sungkan. Jadi bener. ini udah nggak ada tuh rasa sungkan. Silahkan selama jam toko buka ya. Selama jam toko buka. Kalau jam 12 jangan tuh bawa linggis biasanya. Oh iya itu spesialnya yang saya jual tuh itu Mas, untuk di Signature ini. Itu ide menarik loh ini. Betul. Gitu. Jadi konsepnya prasmanan gitu ya. Kita bisa mencoba aromanya, jangan disemprot tapi. Itu masih dalam bentuk fragrance di botol bibit. Tapi gitu. bisa dicium. Bisa dibuka, bisa dicium gitu. Dengan tampilannya kalau di toko parfum refill kan tampilannya pakainya botol aluminium yang abu-abu itu. Iya, yang itu. Kalau di Signature saya kasih botol kaca. Langsung kelihatan tuh cairannya, warnanya. Jadi estetik gitu. Siap. Ini luar biasa Mas. Jadi nggak perlu lagi yang namanya sungkan. Betul. Minta tolong Mas, yang aroma ini Mas. Capek Masnya. Masih yang antri banyak lagi ya. Nah, ini bisa coba sendiri di parfum signature di Sukun nggak Mas Bayu. Nanti aku kapan-kapan tak main situ. Boleh, wajib. Nah, kamu biasanya di mana Mas? Kalau ini kan karena Signature kita lihat wah banyak banget ininya feedbacknya oke banget. Yang di Kauman saya buat kayak gitu juga ntar. Oh, rencana sana juga. Tetap konvensional, cuma looks interiornya, terus botolnya saya ganti kayak gitu juga di toko utamanya, gitu. Seringmu di sana berarti? Untuk sekarang masih karena baru buka ya, saya sambil training teman-teman baru juga masih sering di Sukun. Tapi kalau seringnya ntar di Kauman sih pasti tetap, karena rumah juga rumahnya dekatnya di Kauman juga, gitu. Siap. Selain itu di Signature juga nanti saya bisa nyediain kalau Mas Eka mau saya jual experience Mas. Selain experience yang tadi, experience yang bisa milih parfum sendiri, Mas Eka bisa bikin parfum sendiri. Literally bikin parfum sendiri. Berarti kita kayak ilmuwan gitu, nyampur sendiri ya. Nyampur sendiri. Saya sediain alat bantu, saya sediain yang namanya itu
single aroma. Ini udah ada di situ. Belum. Oh, belum rencana. Oke. Betul. Gitu. Oke, itu menarik. poin plusnya sih Mas. Selling point kita ntar di situ juga. Oke. Supaya Mas Eka bisa bikin signature parfumnya Mas Eka sendiri. Oke, benar. Jadi nama signature tuh dari situ Mas. Iya, kita bisa punya cita rasa sendiri sesuai selera. Betul. Nah, tapi yang nggak pinter tuh tetap ambil ampunin Mas. Ya nanti kan saya pelan-pelan diajari lah, diajari sama kasih guidebook gitulah. Kalau hasilnya nggak enak ya, ya tanggungannya Mas Eka gitu. Oke. Itu kalau yang pengen kayak nyoba nanti Sun itu ya. Itu apa namanya? Ada harga lebih apa enggak atau tetap yang dijual tetap yang dibeli nanti? Oke. Jadi untuk bikin parfum sendiri ya, mungkin ntar saya bikinin kayak paketan sendiri gitu sih Mas. Tetap nanti beda lah ya. Ada beda. Cuma ya harganya juga nggak yang mahal gitu. Oke, siap. Kita masih mencoba mengharumkan dunia. Mengharumkan bangsa, kalau belum bisa ya minimal mengharumkan pelanggan lah ya yang beli ya San ya. Betul. Oke, apa namanya? Kamu tadi udah ngobrol, udah bocorin selain Apna ternyata punya toko parfum lain. Betul. Itu kenapa alasannya nggak pakai brand Apna? Oke. Atau itu penghasilanmu sendiri? Enggak. Justru yang penghasilan yang toko saya sendiri semuanya masuknya ke Apna sih Mas. Cuma yang kita emang niat untuk bener-bener ntar masif dan buka franchise itu yang signature. Yang Apna Parfum Signature ini, yang dengan konsep yang barusan saya jelasin. Kirain ada brand lain lagi. Ada brand lain lagi. Ada lagi. Apa yaitu nama brand lainnya itu lebih tepatnya karena marketnya beda ya Mas. Kalau Apna Parfum ini kan kita langsung ke end user Mas. Langsung ke customer. Yang brand lain ini ke B2B. Mas Eka mau bikin parfum, mau jualan parfum, membuka toko parfum, bisa hubungin yang namanya PGS. Pusat Parfum Grosir Semarang. Parfum Grosir Semarang. Betul. Gitu. Tapi kalau untuk di sosial medianya emang kita belum begitu aktif gitu. Tapi udah jalan ya. Sudah jalan dari lama barengan sama Apna Parfumnya juga. Udah berapa gerai itu yang kerjasama? Oh, banyak ratusan Mas. Wah, ratusan. Jos tau berarti. Iya. Siap. Berarti kalau Mas Eka di Semarang, insya Allah banyak kan ngambilnya di situ. Dari situ toko-toko Semarang lainnya. Biasa. Iya. Keren. Nah, buka toko parfum, terus apa namanya? Ada nggak sih kalian bikin brand parfum sendiri? Brand parfum sendiri? Iya. Ada brand parfum lokal kan berarti maksudnya. Jadi kalian tuh memang ngeracik sendiri, punya cita rasa sendiri, dimerekin sendiri, dijual sendiri. Ada, tapi karena lebih fokus ke Apnanya, jadi itu di nomor 2 kan? Sudah terkesampingkan. Tapi ada. Sempat ada. Oke. Kenapa nggak dikembangin juga? Udah pusing di Apnanya sih Mas. Nggak fokus ya? Nggak fokus gitu. Jadi fokusnya udah di Apna Parfum. Kalau dulu tuh ada namanya Jardin Fragrance. Jardin Fragrance itu yang udah kemasan, pilihannya pun kalau di Apna Parfum kan bisa nyampe 500 pilihan aroma. Kalau di Jardin itu cuma 4 yang benar-benar saya yang bikin sendiri aromanya, saya jual. Dengan nama Jardin itu, dengan kemasan dan ada brandnya. Tapi itu akhirnya terkesampingkan sih Mas. Gitu. Karena terlalu sibuk di Apnanya. Nah ntar niatnya saya akan tetap bikin signature, aroma signature yang emang buatan saya sendiri, racikan saya sendiri. Harus tuh ya. Tapi saya jualnya di Apna Signature itu. Gitu. Tetap harus ada satu lah paling enggak. Enggak satu aja, banyak ntar. Minimal. Gitu. Gitu. Jadi kalau untuk yang kayak brand yang kayak contoh kalau Mas Eka tahu Humans. Saf & Co itu enggak, kita dulu sudah ada rencana tapi akhirnya terkesampingan, udah deh fokus Apna Parfum aja, perkembangan Apna Parfum gitu. Siap. Terus apa namanya ini apa untuk goal sendiri ya, maksudnya cita-cita kamu sendiri nanti ke depannya itu pengen seperti apa Apna? Kalau goalsnya dari Apna sendiri Mas adalah setiap kota minimal ada satu lah. Ini sementara di mana aja? Baru Semarang. Baru Semarang. Kalau di Semarang goalsnya adalah setiap kecamatan ada satu Apna Parfum. Kayak Indomaret ya. Itu goalsnya gitu. Gitu. Dan pingin juga untuk buka franchise yang Apna Parfum Signature ya. Pengen ntar buka franchise yang dimana harapannya adalah
orang-orang dari luar kota yang tertarik untuk bikin Apna Parfum Signature ini. Tentunya dari sekarang kan kita bangun dulu nih fondasinya lah Mas, fondasi tokonya dari Signature, terus dari sosial medianya untuk sosial media marketingnya juga kita bangun. Jadi ntar ketika kita siap untuk buka franchise, udah siap semuanya. Udah siap semuanya, tinggal kita nyari orang, untuk siap. Yang mau gitu. Nah, ngobrol soal strategi marketing kalian ini ya. Apna ini menurut ceritamu tadi kan semakin kesini semakin oke ya. Alhamdulillah. Ini apa yang kalian lakukan strategi di marketingnya? Oke, sebenarnya kalau untuk apa yang dilakukan adalah cari pembeda sih Mas. Pertama untuk yang paling dasar tuh adalah cari pembeda dari pelayanan Mas. Kalau di toko parfum refill lainnya, kebanyakan itu mungkin pelayanannya kurang enak, kurang ramah, mas-masnya nggak mau kasih rekomendasi, yang dikasih rekomendasi parfum yang itu aja. Kalau di saya, karena basic yang saya suka sama parfum, saya mengharuskan tiap personel Apna Parfum untuk bisa ngasih rekomendasi yang nggak itu aja. Dan tentunya saya menyediakan parfum-parfum yang nggak bisa dicari di tempat lain di Semarang, cuma ada di kita. Karena dari Apna Parfum sendiri, alhamdulillah sudah punya kemampuan untuk cari barang apa aja tuh ada. Gitu untuk mulai harga berapa sih di situ biasanya rata-rata? Kalau konvensional ya Mas, kalau yang konvensional kita jualnya harga per mili Mas. Per mili. Harga per mili, di harga 1.500 per mili. 1.500 per mili. Tapi kalau yang di Signature kita langsung harga per botol, biar simple, ringkas. Isinya berapa mili satu botolnya? Satu botol macam-macam, ada 30, 50, 100 gitu. Yang paling kecil tuh dari harga berapa berarti? Paling kecil ya itu contoh kayak kalau misal Mas Eka itu 30 mili ya. 30 mili ya. Dengan harga 2.000 per mili nih, katakan parfumnya Mas Eka pilih itu harganya 2.000. Berarti 30.000. Enggak, 30 mili itu dibagi 50% fragrance, 50% vivid, 50% pelarut. Pelarut itu gratis ya. 50% berarti yang dihitung cuma 50% vivid, berarti 15 mili. 15 mili kali 2.000. 30.000. 30.000 tambah harga botolnya 7.000. Tapi itu kan untuk yang harga 2.000 per mili. Saya kebanyakan harganya tuh 3.000, 4.000, 5.000-an per milinya gitu. Itu Mas beda-beda. Itu kalau yang konvensional Mas. Tapi kalau yang untuk di Signature, kita langsung harga per botol. Harga per botol itu start dari, kalau yang 30 mili paling kecil 30 mili itu harganya start dari 35.000. Yang paling mahal start dari 100.000. Jadi beda-beda harganya, beda harga beda kualitas parfumnya. Yang ratusan ribu itu udah setara jutaan ya? Oh, pede kalau itu saya bilang. Gitu. Oke, siap. Terus ngobrol nih tentang apa namanya tadi, strategi tapi yang lewat sosial media. Lewat sosial media. Ini yang kamu lakukan selain konten apa? Yang dilakuin selain konten adalah endorse. Ini endorse. Nah, endorse ini berarti kalian tuh bayar orang ya? Betul. Bayar selebgram gitu. Betul. Jadi kalau untuk masalah endorsement ini Mas, saya malah justru baru mau mulai aktif endorsement. Baru nyoba? Baru mau mulai aktif. Jadi selama ini itu dari konten aja. Bener-bener dari konten. Kenapa ini melirik ke endorse, kenapa? Kenapa melirik ke endorse? Penasaran apa pengen ningkatin? Karena gini Mas, saya kan lulusan komunikasi Mas. Jadi emang sosial media marketing, namanya sosial media marketing itu kan bukan cuma tentang kita content creating aja, bukan dari kitanya cuma bikin konten, tapi kan banyak. Contoh ada KOL, kita endorsement dari KOL, terus ada advertising, ada ads, itu kan banyak banget. Nah saya ini kalau dengan konten aja, alhamdulillah kita bisa semasif ini. Gimana kalau kita biaya marketingnya kita alihin juga ke endorsement, ke ads, itu kan menjangkaunya bisa lebih luas lagi Mas, gitu. Tapi tentunya dengan pintar-pintar ya milih selebnya, gitu. Semoga nanti ketemu seleb yang pas ya. Alhamdulillah sih kemarin ketemu satu, sebenarnya dia di kata seleb juga belum sih Mas, cuma apa ya bahasa itu micro influencer, followersnya nggak begitu banyak, jadi harganya tuh masih murah, tapi engagementnya oke banget. Oke banget itu ya. Lagi oke nih engagementnya, boleh deh daripada yang ratusan ribu. Betul, tapi engagementnya lagi nggak bagus. Berarti gitu. Beli nih followernya nih. Betul, sama di Semarang juga saya punya banyak kenalan selebgram sih Mas. Kalau Mas, kalau saya Mas Eka tahu.
Om Dut suka makan, Om Dut suka makan, Lee Kuan Yew, mereka teman-teman, dan Aditya Syafrizal. Banyak sih teman-teman yang akhirnya mau ikut bantu untuk mampir dong, kontenin gitu. Oke, gitu. siap. Kalau ads ini yang paling dekat saya mikirnya lebih ke Google Ads sih Mas. Google Ads karena udah nyoba tapi belum sama sekali. Dulu pernah 2020 tuh pernah Facebook Ads. Tapi mungkin karena saya Facebook Ads juga saya handle sendiri, jadi kayak kurang maksimal dan kurang efektif. Sampai sekarang belum nyoba lagi. Ini yang saya deket-deket ini mau nyoba adalah Google Ads. Google Ads kan kalau misal profilnya bagus di Google Ads makin oke gitu loh. Ini mau nyoba juga. Mau nyoba Google semua Ads. lini ya dicoba ya. Harus Mas. Biasa. Lah konten sendiri tuh yang konten berarti isinya kamu semua apa? Kalau konten tuh gini Mas. Konten itu yang jadi talent saya. Saya langsung. Saya enggak pakai talent. Di sana kamu sebagai apa berarti di situ? Saya sebagai owner Apna Parfum, Kang Parfum gitu. Iya. Jadi sebagai owner Apna Parfum, kenapa kok saya nggak pakai talent? Kenapa saya sendiri? Emang jauh lebih capek sih Mas. Iya, tetap bukan ngurusin konten juga, ngurusin bisnis juga. Tapi saya mikirnya adalah ketika yang ngomong itu orang yang punya, jauh lebih trusted, jauh lebih meyakinkan dibanding talent yang ngomong gitu. Jadi saya ngonten sendiri. Nah kalau sistemnya gimana? Saya ada timnya Mas, ada tim editor, ada tim kameramennya juga untuk bantuin saya ngonten. Jadi contoh nih Mas, ini hari Rabu. Ini Kamis. Hari Kamis. Hari ini saya ngonten. Saya ngonten langsung tuh 6 konten. 6-7 konten untuk stok seminggu ke depan. Minggu depan kita syuting lagi. Oh, berarti satu hari buat 1 minggu. Satu hari untuk 1 minggu. Gas gitu. Berarti ya. Maksimalkan waktu ya waktu betul. Iya. Gitu. Dan dengan apa? Dengan penuh ada skripnya juga. Ide kamu sendiri? Ide kebanyakan saya sendiri. Ide parfumnya yang lagi yang lagi oke apa itu dari saya. Tapi dibantu juga sama tim juga sih. Live TikTok nggak? Live TikTok belum yang konsisten, belum yang konsisten tapi kadang-kadang kalau pas toko belum rame. Tapi ngaruh nggak itu live TikTok? Oh ngaruh Mas. Live TikTok ngaruh ke orang. Kan alhamdulillah udah ada followers nih ya Mas. Jadi orang yang mereka masih mikir lagi buat beli dengan adanya live TikTok, mereka makin yakin untuk beli. Beli itu bisa mereka kalau di Semarang mereka ke toko bisa check out lewat marketplace-nya di TikTok Shop atau Shopee. Siap. Jadi banyak sih Mas deh orang yang datang ke toko. Mesti kan kalau saya lagi di toko saya tanyain, Masnya tahu Apna dari mana? Oh kemarin nonton live TikToknya, jadi penasaran mau mampir gitu. Oh kemarin nonton konten TikToknya gitu. Oke, siap. Ini terakhir Mas ya, karena waktu udah mepet juga. Untuk Kang Mas Bayu yang pengen membangun bisnis usaha ini, kasih dong 3 tips aja. Oke. Untuk yang mau bikin usaha parfum ya Mas. Oke, jadi kalau buat yang kalian karena ini parfum lagi menjamur banget, buat kalian yang mau berbisnis di dunia parfum, 3 tips ya. 3 tips pertama adalah cari parfum yang nggak pasaran. Untuk dijual, untuk dilabeling. Biar beda. Cari parfum yang beda. Karena parfum yang di pasaran banyak kan itu aja. Cari parfum yang beda. Yang kedua, jangan berpikiran kalau makin banyak bibitnya itu makin enak. Itu tadi ya. Iya betul. Jadi perlu dicoba, perlu di R&D lah. Iya, yang pasnya tuh untuk fragrance yang ini tuh seberapa kadarnya gitu. Yang ketiga dan yang paling pasti adalah ketemulah sama supplier yang tepat. Salah satunya adalah Apna Parfum. Instagramnya apa Apna? Instagramnya ada di Apna Parfum, TikToknya pun juga Apna Parfum, @apnaparfum. Kalau yang signature TikToknya jadi satu, tapi kalau Instagramnya Apna Signature. Gitu. Siap. Di follow Kang Mas Bayu, informasi lanjut ya, nanti bisa kontak langsung. Itu yang pegang Mas Sani langsung apa admin tuh? Ada admin ya. Kalau langsung ke kamu Instagramnya? Instagramnya ada di Sani Munawar, boleh. Boleh di follow juga. Gitu. Siap. Terima kasih Mas Sani. Siap, terima kasih Mas. Sangat menginspirasi. Sehat selalu ya. Amin. Dan sukses. Tadi goalsnya semoga tercapai. Amin.